Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Astrala Kalista Putri Raharjo dari mata kuliah Manajemen Operasional kelas A ingin menyampaikan 10 insight saya terkait materi Supply Chain Management dan perencanaan agregat, Sales, dan Operations Planning. Adapun insight saya yang pertama yaitu suatu perusahaan itu atau pelaku bisnis itu ternyata memerlukan supplier atau pemasok yang mampu memenuhi kebutuhan dan ketersediaan input mereka, di mana input tersebut itu merupakan modal mereka untuk bisa melakukan proses produksi yang mana akan dilakukan transformasi terhadap input tadi menjadi produk jadi yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan yang disebut dengan supply chain. Nah, dari pernyataan tersebut itu dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa supply chain itu merupakan suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan perusahaan yang dimulai dari penentuan pengadaan input, melakukan proses produksi, yang kemudian akan menghasilkan produk jadi akhir, yang kemudian produk tersebut itu akan disalurkan kepada pelanggan akhir melalui sistem atau saluran distribusi yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Di mana pada akhirnya setelah mereka mendapatkan penyaluran dari barang-barang produksi akhir tersebut, produk tersebut akan digunakan kepada akan sampai dan digunakan kepada pelanggan akhir atau konsumen akhir yang pada akhirnya akan digunakan atau dikonsumsi. Lalu, insight yang kedua, perusahaan itu harus mampu mengkoordinir sistematika supply chain-nya dengan benar dan matang agar kegiatan produksi itu dan penjualan produknya itu bisa sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan perusahaannya. Oleh karena itu, muncullah istilah supply chain management. Nah, supply chain management ini merupakan kegiatan untuk mengelola dan mengkoordinasi keseluruhan aktivitas rantai pasokan dalam perusahaan yang dimulai dari pengadaan input dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Alur dari supply chain management itu meliputi pemasok atau supplier dari input produksi, perusahaan manufaktur atau penyedia jasa yang menghasilkan produk setengah jadi dan akhir, dan kemudian akan dilanjutkan proses produksi lanjutan di perusahaan induk untuk menjadi produk jadi akhir. Kemudian ada distributor, grosir, dan pengecer yang akan mengantarkan produk tersebut sampai kepada pelanggan akhir. Di mana tujuan dari supply chain management ini adalah mengkoordinasi dan mengkolaborasikan guna memaksimalkan keunggulan yang kompetitif, seperti misalnya menekan biaya atau cost dan meningkatkan keuntungan, penghematan energi, dan lain sebagainya. Lalu insight yang ketiga, bahwa dalam aktivitas pengadaan input itu, perusahaan dihadapi pada 3 pilihan, yaitu apakah membuat input tersebut secara mandiri, atau apakah membeli input yang dijual secara bebas di pasar, dengan konsekuensi tidak bisa request atau menginginkan sebuah spesifikasi tertentu pada input yang akan mereka beli di pasar tersebut. Atau yang ketiga, apakah mereka akan melakukan pengalihdayaan pada suatu pihak yang memang berkompeten dalam membuat input yang perusahaan butuhkan. Yang mana dalam hal ini perusahaan bisa request berbagai macam spesifikasi yang diinginkan. Kemudian insight yang keempat, yaitu apabila perusahaan itu memutuskan pada pilihan melakukan alih daya, maka perusahaan dapat memilih salah satu di antara 6 strategi sumber pemasok. Yaitu yang pertama ada banyak pemasok, sedikit pemasok, integrasi vertikal, ada ventura bersama, jaringan keiretsu, dan juga perusahaan virtual. Ketika perusahaan itu memilih mengalihdayakan input yang dibutuhkan menggunakan strategi banyak pemasok, maka perusahaan itu akan mendapatkan supply atau pasokan-pasokan input lebih dari satu pemasok. Nah, pada strategi ini akan mengkondisikan satu pemasok itu bersaing dengan pemasok lainnya melalui penekanan pada pencapaian permintaan membeli, sehingga pemasok akan berlomba-lomba untuk mempertahankan teknologi, meningkatkan kualitas, keahlian, dan kompetensinya. Akan tetapi, strategi ini itu tidak dapat berorientasi pada hubungan yang jangka panjang, karena apabila perusahaan itu membutuhkan input dari pemasok tersebut, maka akan dibeli, tetapi jika tidak, mereka tidak akan membelinya. Maka perusahaan itu tidak akan membelinya kalau mereka tidak butuh. Akibatnya bisa saja pemasok tersebut akan berpindah ke perusahaan lain karena hubungan jangka pendek yang tadi. Sebaliknya, dalam strategi pemasok yang sedikit atau sedikit pemasok, perusahaan itu cenderung akan lebih selektif dalam memilih pemasok mana yang akan ia pilih sebagai penghasil input yang dibutuhkannya. Di mana hubungan antara pemasok dan perusahaan pada strategi banyak
pada strategi sedikit pemasok ini merupakan hubungan jangka panjang yang cenderung lebih langgeng dan intim dibandingkan dengan strategi banyak pemasok tadi, di mana tujuannya ialah memenangkan pelanggan. Maka dari itu, perusahaan itu tidak bisa sembarangan memilih pemasok karena input dari pemasok akan berkaitan langsung dengan kualitas yang akan mereka produksi terhadap produk mereka dan juga mutu dari produk tersebut. Oleh karena itu, dalam strategi ini itu mengkondisikan pemasok untuk terus berdedikasi pada input yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik bisa berupa inovasi, desain, keahlian, keterampilan, maupun kelihayan teknologi yang terus ditingkatkan sehingga mampu menunjang pada penciptaan nilai tiap-tiap tiap-tiap unit input yang dibutuhkan oleh perusahaan kepada pemasok tersebut untuk menciptakan nilai pelanggan yang maksimal. Lalu, insight yang kelima yaitu dalam strategi Ventura bersama, perusahaan itu akan berkolaborasi dengan pemasok yang diyakini memiliki kompetensi yang sesuai dan dibutuhkan perusahaan untuk mampu menghasilkan pengadaan input yang diperlukan, di mana dalam kolaborasi ini itu perusahaan boleh berinvestasi pada pemasok. Begitu pula sebaliknya. Investasi perusahaan kepada pemasok ini dapat berupa penyediaan mesin-mesin canggih berteknologi tinggi yang mampu menunjang produksi input yang lebih kualitas, bisa juga berupa pinjaman modal, pinjaman tenaga ahli untuk melakukan transfer pengetahuan dan lain-lain. Nah, dalam strategi ini, pemasok sudah tidak lagi dianggap hanya sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan input perusahaan, namun telah dianggap sebagai partner atau mitra yang bisa diajak berkembang dan tumbuh bersama. Kemudian, insight yang keenam, alur dari sales, dan operations planning, serta perencanaan agregat itu berangkat dari peramalan permintaan dan pemesanan produk yang terjadi di sebuah pasar. Kemudian perusahaan itu akan menentukan produk apa yang akan mereka putuskan untuk diproduksi guna memenuhi kebutuhan permintaan di pasar yang sudah mereka analisis tadi. Kemudian mereka akan melanjutkan dengan kegiatan riset dan development produk yang mereka pilih tadi untuk mereka produksi. Kemudian mereka akan melanjutkan dengan proses perencanaan dan keputusan mengenai berapa banyak kapasitas produksi yang akan mereka lakukan. Lalu pada akhirnya akan bermuara kepada perencanaan agregat yang detail sekali untuk penjualan dan operasi yang memperhatikan aspek rantai pasokan atau supply chain yang tadi, inventory, pekerja yang dibutuhkan, hingga ke subkontraktor. Barulah setelah itu mereka menetapkan jadwal produksi sesungguhnya dan MRP system. MRP system ini merupakan sistem yang membantu untuk menghitung perincian bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan untuk diproduksi. Kemudian juga ada serta jadwal yang detail bagi para pekerja. Kemudian insight yang ketujuh, perencanaan agregat merupakan suatu rencana penetapan kapasitas produksi secara keseluruhan yang bertujuan untuk memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan atau forecasting. Lalu perencanaan agregat ini mengikut sertakan aspek ramalan akan suatu produk, inventory atau persediaan, kekurangan hingga ke perubahan tenaga kerja sebagai bentuk untuk menciptakan perencanaan yang kompleks sehingga mampu mewujudkan rencana yang efektif dan efisien. Perencanaan agregat ini menggabungkan sumber daya yang sesuai, baik sumber daya internal maupun sumber daya eksternal, di mana perencanaan agregat ini merupakan bagian dari sistem perencanaan produksi. Dalam perencanaan agregat juga dikenal dengan istilah disagregasi, yaitu kegiatan memecah rencana menjadi lebih detail, di mana akan menghasilkan jadwal terbaik, yaitu produksi induk yang merincikan apa yang akan dibuat serta kapan waktu pelaksanaannya. Kemudian insight yang ke-8, yaitu dalam melakukan perencanaan agregat terdapat dua aspek dasar yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dengan capacity options dan demand options. Jadi ada dua kapasitas untuk bisa melakukan perencanaan agregat. Ada capacity options dan demand options. Nah, capacity options ini terdiri dari pertimbangan mengenai yang pertama, mengatur level persediaan, mengubah-ubah
jumlah pekerja dengan melakukan rekrutmen atau layoff atau pemberhentian pekerja. Yang ketiga, melakukan variasi tingkat produk melalui kinerja lembur atau waktu kosong. Lalu yang keempat itu subkontraktor, dan yang kelima itu menggunakan pekerja paruh waktu atau part-time. Sedangkan pada demand options itu terdiri dari pertimbangan mengenai yang pertama, mempengaruhi permintaan, tunggakan pemesanan selama periode permintaan sedang tinggi, dan juga bauran produk dan jasa yang melawan tren. Kemudian selanjutnya insight yang kesembilan yaitu dalam mengatur level atau tingkat persediaan, perusahaan itu dihadapi pada pilihan apakah akan meningkatkan atau menurunkan persediaan dalam periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan tinggi di masa yang akan datang. Dan apabila perusahaan itu keliru dalam menganalisis tingkat persediaan pada suatu periode, maka akan berakibat pada meningkatnya jumlah biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan, maintenance, asuransi, serta biaya-biaya untuk memelihara keusangan produk dan lain sebagainya. Serta bisa juga perusahaan itu akan kehilangan penjualan kepada para pelanggan karena waktu tunggu yang terlalu lama bagi para pelanggan bisa mendapatkan produk yang mereka inginkan dari perusahaan tersebut. Kemudian dalam mengubah-ubah kerja dengan perekrutan atau pemberian kerja itu, perusahaan itu harus mampu menyesuaikan tingkat produksi dengan permintaan yang terjadi. Apakah akan tetap menggunakan jumlah pekerja yang ada atau menambah atau mengurangi kerja guna menekan biaya. Pekerja baru mungkin memiliki kinerja produktivitas yang rendah jika dibandingkan dengan pekerja yang lama, sehingga perusahaan itu harus melakukan pelatihan untuk menunjang keahlian yang mampu menyokong produktivitas pekerja baru yang selaras dengan tujuan perusahaan. Di sisi lain, pemberhentian pekerjaan itu juga memiliki dampak pada moral perusahaan yang bisa saja menurun, sehingga mungkin masyarakat menilai perusahaan itu bisa buruk karena sering melakukan pemberhentian kerja kepada para pekerjanya yang bisa berakibat pada penurunan produktivitas perusahaan. Lalu dalam melakukan variasi tingkat produksi melalui kinerja lembur atau waktu kosong itu memungkinkan perusahaan itu untuk menjaga jumlah pekerja yang konstan dengan mengubah jam kerjanya. Namun pada praktiknya itu mungkin akan sulit ya, karena ketika terjadi peningkatan permintaan, pemilihan jam lembur pada pekerja itu selain memiliki dampak positif berupa peningkatan produktivitas, juga berakibat pada tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jam tambahan kepada para pekerja. Akan tetapi, waktu lembur yang berlebihan itu malah akan menurunkan produktivitas pada perusahaan. Hal lain yang ada pada capacity options yaitu adalah subkontrak. Apabila perusahaan itu membutuhkan subkontrak, yang dalam hal ini merupakan pihak luar yang dikontrak perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan spesialisasi tertentu guna menunjang proses produksi di kala tingkat permintaan sedang tinggi, maka harus mempertimbangkan bahwa subkontrak itu merupakan tindakan sementara yang hanya digunakan selama periode permintaan sedang memuncak atau sedang tinggi-tingginya, dan biaya kontrak yang mungkin bisa mahal. Selain itu, perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan dalam memastikan kualitas dan pengiriman yang tepat waktu, serta kemungkinan pelanggan untuk pindah ke pesaing yang sebelumnya merupakan subkontraktor perusahaan kita sangat besar untuk terjadi. Hal tersebut bisa saja terjadi karena subkontraktor selama menjadi pihak yang bekerja untuk melakukan kegiatan produksi di perusahaan kita, tentu saja mengalami atau mengetahui tahap-tahap serta bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk kita. Sehingga mereka itu selepas mereka selesai kontrak sama kita dengan perusahaan kita, mereka bisa aja meniru hal yang sama untuk kegiatan bisnis, di mana hal tersebut mampu menarik pelanggan kita untuk lebih memilih produk dia, apalagi jika harga yang dipatok si subkontraktor ini lebih miring daripada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian insight yang ke-10, dalam demand options terdapat aspek mempengaruhi permintaan. Nah, dalam hal ini permintaan itu dapat dipengaruhi menggunakan iklan atau promosi guna meningkatkan permintaan dalam periode waktu yang sedang rendah atau sedang kurang peminatnya. Iklan atau promosi tersebut itu dapat menjadi stimulus atau dapat
menjadi daya tarik untuk menarik pelanggan, untuk bisa perusahaan kita itu bisa naik permintaannya di suatu waktu yang memang permintaan sedang turun-turunnya. Nah, tentu saja penggunaan iklan atau promosi sebagai media meningkatkan permintaan tadi itu perlu tambahan biaya dalam melakukan realisasinya. Aspek kedua yaitu tunggakan pesanan selama periode permintaan sedang tinggi. Nah, perusahaan ini harus mampu memperkirakan pesanan yang sewaktu-waktu mendadak melangit di pasaran. Sehingga manajemen persediaan itu di aspek ini sangat penting. Pelanggan pasti memiliki waktu tunggu maksimal untuk produk yang diinginkannya terjual di pasaran. Oleh karena itu, jangan sampai saat periode permintaan sedang tinggi, jumlah produk itu belum belum atau masih sedang diproduksi. Jika hal terjadi jika terjadi hal ini demikian, bisa saja mengakibatkan pada penjualan hilang dan konsumen pindah ke produk milik pesaing. Kemudian aspek yang ketiga pada demand options yaitu bauran produk dan jasa yang melawan tren. Nah, permintaan musiman merupakan permintaan akan suatu produk yang hanya meningkat pada suatu waktu dan jika waktu tersebut telah usai, biasanya permintaan itu akan menurun kembali. Permintaan musiman biasanya bergantung pada momen-momen yang memang sedang happening atau sedang diburu-buru oleh masyarakat. Nah, perusahaan itu dapat melakukan pengembangan bauran produk yang melawan tren musiman agar permintaan pelanggan tidak hanya berfokus pada satu produk saja, tetapi eh, perusahaan juga bisa membuat produk yang tidak harus memenuhi tren musiman, justru diperbolehkan juga untuk menghasilkan produk atau layanan di luar tren dan di luar bidang keahlian perusahaan itu sendiri. Saya kira sekian insight dari kedua materi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.